Usai kedatangan pemain Jepang disambut meriah oleh supporter Indonesia jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Pelatih Jepang yaitu Hajime Moriyasu sampai mengatakan jika terkejut melihat keramahan supporter Timnas Indonesia. Bahkan beberapa pemain andalan Timnas Jepang sampai mengatakan tak pernah disambut seperti ini saat bermain di kandang lawan. Begini penjelasan lengkapnya. Timnas Jepang tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan sambutan meriah dari para pendukung Timnas Indonesia menjelang laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2024 yang dinantikan. Suasana penuh kehangatan dan keramahan menyelimuti kedatangan tim berjuluk Samurai Biru ini, memperlihatkan betapa besarnya antusiasme dan penghormatan masyarakat Indonesia terhadap tim lawan. Pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, menyampaikan rasa terima kasihnya atas sambutan istimewa tersebut. Dalam pernyataannya kepada media, Moriyasu menuturkan bahwa ia sangat bersyukur bisa diterima dengan begitu baik oleh masyarakat Indonesia. Sambutan ini sungguh luar biasa. Kami merasa diterima dengan sangat hangat di sini, dan itu membuat kami semakin semangat untuk menjalani pertandingan ini. Tak hanya pelatih Jepang yaitu Hajime Moriyasu, Kaoru Mitoma, salah satu pemain andalan Jepang juga mengungkapkan kesannya. Sambutan yang kami terima sangatlah ramah. Ini menunjukkan bahwa meskipun kami bersaing di lapangan, di luar lapangan ada ikatan persahabatan yang kuat, kata Mitoma. Ucapannya tersebut disambut dengan tepuk tangan para pendukung dan media yang hadir. Di sisi lain, pelatih dan pemain Jepang menyoroti keramahan yang mereka rasakan sebagai sebuah cerminan positif dari supporter Timnas Indonesia. Moriyasu memuji profesionalisme dan sportivitas yang ditunjukkan oleh para penggemar sepak bola Indonesia, yang tidak hanya mendukung tim nasional mereka sendiri, tetapi juga menghargai kehadiran tim lawan. Ini menunjukkan kekuatan budaya dan sikap positif masyarakat Indonesia yang patut dicontoh. Kami sangat berterima kasih atas sambutan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Suasana di sini sangat positif, dan ini memberikan motivasi tambahan bagi tim kami. Bahkan Kaoru Mitoma sampai mengatakan meskipun kami sebagai rival di lapangan, kami merasa diterima dengan sangat baik di luar lapangan. Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Namun, Timnas Jepang datang dengan tantangan tersendiri. Pelatih Moriyasu mengungkapkan bahwa timnya tengah menghadapi masalah cedera yang memengaruhi beberapa pemain penting. Salah satu kabar yang kurang menggembirakan adalah absennya Shogo karena cedera ACL yang memerlukan waktu pemulihan panjang. Shogo, pemain dengan 32 caps untuk Jepang, merupakan bagian penting dari lini belakang tim. Selain itu, Ayase Ueda juga mengalami cedera sebelum pemanggilan skuad dan telah digantikan oleh penyerang Celtic FC, Kyogo Furuhashi. Kehilangan beberapa pemain kunci memaksa kami untuk mencari solusi baru. Tapi kami tetap siap bertarung. Meskipun mengalami beberapa hambatan, pelatih Moriyasu tetap mewaspadai kekuatan Timnas Indonesia. Ia memberikan perhatian khusus kepada beberapa pemain Indonesia yang dianggap berpotensi menjadi ancaman serius bagi Jepang. Salah satu nama yang disorot adalah Kevin Dix, pemain naturalisasi yang memiliki pengalaman bermain di Eropa. Kevin Dix memiliki kualitas dan pengalaman yang membuatnya berbahaya di lapangan. Pemain belakang Indonesia lainnya, Pratama Arhan dan Justin Hubner, juga mendapatkan sorotan berkat pengalaman mereka bermain di Liga Jepang. Arhan pernah membela Tokyo Verdy, sedangkan Hubner bermain untuk Cerezo Osaka sebelum pindah ke Wolves. Sementara itu, Kelvin Verdong, yang kini menjadi bagian dari skuad Indonesia, juga mendapatkan perhatian karena hubungannya dengan pemain Jepang, Koki Ogawa, di NEC Nijmegen. Verdong memiliki pengalaman bermain untuk timnas Belanda di beberapa kelompok umur sebelum memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada Juni lalu. Pertandingan ini akan menjadi ujian besar bagi kami,
mengingat timnas Indonesia memiliki pemain dengan pengalaman internasional yang cukup luas. Di sisi lain, pengakuan dari pelatih Jepang ini menunjukkan peningkatan signifikan yang dialami timnas Indonesia. Dengan suasana persahabatan yang hangat di luar lapangan, pertandingan antara Indonesia dan Jepang di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ini diharapkan menjadi laga penuh semangat dan sportivitas. Berita kedua. Begini pernyataan striker timnas Jepang yaitu Ayase Ueda jelang pertandingan timnas Indonesia versus Jepang di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Striker timnas Jepang yaitu Ayase Ueda harus menghadapi kenyataan pahit jelang laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Striker andalan mereka, Ayase Ueda, dipastikan tidak bisa tampil akibat cedera serius yang dialaminya. Hal ini menjadi pukulan berat bagi Samurai Biru, yang sedang mempersiapkan diri menghadapi dua laga penting, melawan Indonesia dan Cina. Ayase Ueda, yang kini bermain untuk klub raksasa Belanda Feyenoord, mengalami cedera pangkal paha serius saat timnya bertanding melawan Ajax Amsterdam pada pekan ke-11 Eredivisie di Amsterdam Arena. Cedera tersebut terjadi di menit ke-40, memaksa Ueda ditarik keluar sebelum babak pertama usai. Kondisinya yang terlihat kesakitan memunculkan kekhawatiran besar, dan Feyenoord kemudian memberikan konfirmasi yang mengecewakan. Dalam pernyataan resminya, Feyenoord mengungkapkan, Ayase Ueda akan absen pada agenda musim ini. Striker tersebut harus berjuang untuk memulihkan cedera pangkal pahanya, dan harus absen setidaknya hingga jeda musim dingin. Dengan kondisi ini, peluang Ueda untuk kembali merumput dalam waktu dekat nyaris mustahil, mengingat proses pemulihan cedera pangkal paha membutuhkan waktu yang tidak singkat. Ayase Ueda sendiri tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya atas situasi ini. Menurut sumber yang dekat dengan pemain jebolan Kashima Antlers tersebut, Ayase Ueda sangat terpukul karena tidak bisa memperkuat timnas Jepang, terutama saat melawan timnas Indonesia. Ini sangat mengecewakan bagi saya. Saya benar-benar berharap bisa tampil di laga ini, tetapi cedera ini telah menghentikan mimpi saya untuk sementara. Kekecewaan ini semakin terasa karena pertandingan melawan Indonesia seharusnya menjadi momen penting bagi Ueda untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di kancah internasional. Dengan absennya dia, Jepang harus mengandalkan opsi penyerang lainnya, yang mungkin tidak memiliki tingkat pengalaman dan ketajaman setara dengan Ayase Ueda. Ketidakhadiran Ayase Ueda menambah panjang daftar cedera yang harus dihadapi pelatih Hajime Moriyasu. Selain Ueda, bek andalan Arsenal, Takehiro Tomiyasu, juga dipastikan absen akibat cedera lutut. Ketiadaan kedua pemain kunci ini menimbulkan tantangan besar bagi Moriyasu dalam meramu strategi yang efektif untuk menghadapi tim-tim lawan di ronde 3 kualifikasi. Namun, tim pelatih Jepang menyatakan mereka tetap optimistis dan akan melakukan penyesuaian taktis untuk mempertahankan performa tim. Moriyasu telah memanggil beberapa pemain cadangan yang siap mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Ueda dan Tomiyasu. Kami harus fokus pada para pemain yang tersedia dan mencari cara untuk menjaga stabilitas serta daya serang tim. Pertandingan melawan timnas Indonesia di GBK diperkirakan akan menjadi laga penuh tantangan bagi Jepang, terlebih dengan dukungan besar dari supporter tuan rumah. Absennya Ueda mengurangi ancaman ofensif Jepang, dan ini bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia yang sedang dalam performa meningkat. Absennya Ayase Ueda menjadi berita buruk yang datang di saat yang kurang tepat bagi timnas Jepang. Di sisi lain media Jepang yaitu Nikkan Sports dan Soccer King mengabarkan jika saat ini timnas Jepang berada di posisi yang sangat buruk. Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, sejatinya menjadwalkan penerbangan pada Minggu, 10 September 2024, pagi WIB, namun sebuah masalah tak terduga yang dialami setelah lepas landas membuat mereka harus kembali ke Bandara Haneda. Keterlambatan skuad Jepang tersebut bisa menjadi kabar baik untuk Shin Tae-yong, yang juga menerima dua kabar baik lainnya dari media Jepang tersebut.
Dua kabar buruk bagi timnas Jepang ini akan menjadi sebuah keuntungan bagi timnas Indonesia.